سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج وأميتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah di saat ini kita semua masih dapat duduk di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala seraya kita beriktikaf kepada Allah taala, mendengarkan wejangan-wejangan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, riwayat-riwayat yang berkenaan masalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengar daripada riwayat-riwayat nanti yang akan disampaikan akan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan menjadikan tambahan mahabbahnya kita kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita masuk ke dalam pembahasan riwayat yang menjelaskan mengenai bagaimana itu menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya menangis itu kalau karena takut kepada Allah. Orang itu kalau menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, maka ini tangisan yang mulia.
Tangisan itu kalau menetes, air mata itu kalau menetes karena takut kepada Allah, maka ini adalah tangisan yang mulia. Bahkan di dalam suatu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah. Nabi mengatakan bahwasanya setiap mata itu kelak di hari kiamat akan menangis. Setiap mata itu kelak di hari kiamat akan menangis. Maknanya adalah setiap orang kelak di hari kiamat itu matanya akan menangis, sedih dan takut kepada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, illa ainain, kecuali ada dua mata yang tidak menangis. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah tangisan yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di tengah malam, orang-orang sedang tidur, orang-orang sedang terlelap di dalam tidurnya masing-masing, tapi dia bangun kemudian menangis karena Allah Ta'ala. Mata ini tidak akan menangis kalau ada di hari kiamat. Ini yang pertama. Kemudian mata yang kedua yang tidak akan menangis di hari kiamat, yaitu adalah ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang terjaga di sepanjang malam, begadang tidak tidur sama sekali, tujuannya fi sabilillah, di dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang tidak tidur karena sebab dia mencari ilmu, itu termasuk fisabilillah. Mata yang tidak tidur karena dia tersibukkan membaca Al-Quran, maka itu juga termasuk fisabilillah. Mata yang tidak tertidur karena berjihad memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ini juga fisabilillah. Setiap mata akan menangis hari kiamat, maknanya orang itu di hari kiamat semuanya akan menyesal, kecuali pemilik dua mata ini, yaitu pemilik mata yang pernah menangis karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, pemilik mata yang menangis, pemilik mata yang matanya itu begadang tidak tidur semalam suntuk karena fisabilillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika di masa hidup sering menangis. Tangisan beliau kalau bukan karena takut kepada Allah Ta'ala, maka tangisan beliau adalah karena rahmat kepada para umatnya. Nah, kita lihat, kita baca beberapa riwayat yang berkenaan bagaimana itu menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam suatu riwayat, fakana min jinsi wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahikih lam yakun bisyahikin wa raf'i saut kama lam yakun dhahikuhu bigahgahah walakin tadma ainahu hatta tahmulan. Dikatakan bahwasanya tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana beliau tertawa. Kalau kita sudah mengkaji bagaimana itu tertawanya Rasulullah, Nabi itu tertawanya itu terbahak-bahak atau tersenyum? Terbahak-bahak atau tersenyum? Keluar suara yang keras terbahak-bahak atau suara yang sangat lirih? Suara yang sangat lirih, itu tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi itu beliau tertawa dalam keadaan tersenyum, keluar suaranya hanya lirih, begitu juga tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bukan tangisan yang meronta-ronta, bukan tangisan yang menjerit-jerit, bukan tangisan yang menjadi-jadi, tapi tangisan yang dikatakan itu hanya sekedar tangisan yang keluar air mata. Andai kata ada suara lirih daripada mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau menangis sampai meronta-ronta, itu bagus apa tidak? Ibu-ibu, kalau menangis sampai meronta-ronta itu bagus apa tidak, Bu? Itu bukan perbuatan yang bagus. Iya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu sangat tidak senang kalau umatnya itu ketika tertimpa musibah kemudian menangisnya menjadi-jadi sampai latamal hudud, memukul pipinya, wasaqqal juyub, kemudian menyobek bajunya, kantongnya sampai dicobek, buka baju, saking histerisnya buka baju, disobek-sobek itu pakaian, wada'a bidakwal jahiliyah, kemudian berbuat seperti perbuatan jahiliyah. Ini tidak disenangi sama Rasulullah. Kalau ada orang dia tertimpa musibah, boleh dia menangis, bukannya tidak boleh.
Kalau ada orang yang meninggal, kekasih kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, nangis napa mboten? Nangis napa mboten? Kalau orang tua kita meninggal dunia, nangis napa mboten? Kalau ndak nangis ndak cinta sama orang tua. Iya, kalau ada anak orang tuanya meninggal malah tertawa terbahak-bahak, berarti anak apa itu? Anak yang kurang ajar. Anak yang tidak ada cintanya kepada kedua orang tua. Diperbolehkan kita menangis. Bahkan Rasulullah juga menangis. Iya, tapi yang dilarang sama Nabi SAW yaitu menangis meronta-ronta sampai menampar pipinya, atau sampai melempar piring, menghancurkan barang-barang yang ada di rumah, atau sampai histeris yang di luar batas normal seseorang. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk kelompokku, kata Rasulullah. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang ketika menangis histeris dia tampar pipinya. Nah, kan ada kan orang kayak gitu, saking apa? Saking apa? Enggak bisa nerima musibah dari Allah Taala sampai apa? Badannya dipukul-pukul, mukanya dipukul atau badannya dipukul-pukul. Itu kata Rasulullah, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Wasyaqqal juyub, yang merobek-robek pakaian karena histeris, bukan termasuk golongan kami. Wada'a bid'wal jahiliyah, kemudian berbuat dengan perbuatan jahiliyah, itu bukan termasuk golongan kami. Jadi menangis itu diperbolehkan. Bahkan itu dikerjakan sama Rasulullah, tapi tidak boleh menangis sampai apa? Meronta-ronta, sampai mukul badan, menyobek pakaian, misuh-misuh misalnya. Lah, itu yang tidak boleh. Itu da'a bid'wal jahiliyah. Itu mengerjakan perbuatan yang dikerjakan sama orang-orang jahiliyah, wal iyadzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan, wa yusma' li sadrihi azizun yabki rahmatan limayyitin wa khaufan ala ummatih wa syafaqatan wa min khasyatillahi ta'ala wa inda sama'il Qur'an wa ahyanan fi salatil lail. Itu dikatakan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendengar suara tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam aziz, tangisan yang suaranya lirih. Suaranya lirih didengar sama para sahabat. Diperhatikan sama sahabat, nangisnya Nabi ketika itu ada kalanya rahmat limayit, karena Nabi itu rahmat kepada seorang mayit yang meninggal dunia. Karena nanti ada riwayat bagaimana ketika cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi menangis. Dan itu sahabat mendengar ada suara lirih dari lisannya Rasulullah. Tidak suara meronta-ronta, tapi suara lirih dari lisannya Rasulullah. Kemudian sahabat juga mengatakan, kadangkala juga kami mendengar suara lirih tangisannya Nabi SAW itu karena khawatir dengan keadaan umatnya. Ketika Nabi mengingat keadaan umatnya, bagaimana umatnya itu jauh daripada sunnahnya, atau umatnya itu jauh daripada syariatnya Allah Ta'ala, itu seringkali sahabat mendengar Nabi menangis dan terdengar suara lirih. Iya. Wasyafaqatan, dan pernah juga Nabi menangis karena cinta kepada umatnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW tiba-tiba beliau menangis. Kemudian para sahabat tanya, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Nabi mengatakan, syauqi ila ikhwani, yang membuat aku menangis ini, kata Nabi, karena aku rindu dengan saudara-saudaraku. Iya. Sahabat bertanya, walasna min ikhwanik, bukankah kami termasuk saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Tidak. Bal antum ashabi, kalian ini para sahabatku, kata Rasulullah. Akan tetapi yang saya maksud dengan saudaraku, yang aku rindu sampai aku meneteskan air mata, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah yang datang setelah sepeninggalanku. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mereka datang, yang mereka lahir, yang mereka diwujudkan sama Allah Ta'ala di muka bumi setelah sepeninggalanku, kata Rasulullah SAW. Lah kira-kira yang dimaksud sama Nabi ketika itu siapa itu? Siapa yang dimaksud sama Nabi SAW? Kulon jenengan sedoyo, orang-orang yang beriman setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Ini juga pernah dilihat sama sahabat. Nabi menangis
karena rahmat, cinta, rindu kepada umatnya. Cuma tangisannya suaranya apa? Suaranya apa? Lirih. Bukan suara yang keras meronta-ronta, tidak, itu bukan tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat juga mengatakan wa inda sama'il Qur'an, dan juga Nabi itu juga sering menangis dengan suara yang lirih ketika mendengar Al-Qur'an dibacakan. Nah, ketika Nabi mendengar Al-Qur'an dibacakan, itu seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangis dengan tangisan yang lirih. Wa ahyanan fi sholatil lail, dan kadang-kadang Nabi juga menangis sampai bersuara yang merintih fi sholatil lail ketika beliau sedang mengerjakan sholat di tengah malam atau sholat tahajud. Nah, coba perhatikan, boleh napa mboten orang sholat kemudian menangis? Niku sholatnya sah napa mboten nih? Orang sholat kemudian menangis, sholatnya sah napa mboten nih? Dilihat dulu tangisannya. Nah, dilihat dulu tangisannya. Lah kalau tangisnya meronta-ronta, jerat-jerit, sak masjid terganggu, nah itu bukan cuma ndak sah, sudah jelas ndak sahnya dan haram hukumnya. Iya. Tapi tangisan yang diperbolehkan ketika sholat itu tangisan yang tidak suaranya itu lirih, tidak sampai timbul suara ucapan 2 huruf. Kalau sampai keluar ucapan 2 huruf bisa batal sholatnya. Ada orang sholat misalnya, ketika sholat mungkin dia saking khusyuknya ingat utang misalnya. Nah, ingat apa? Ingat utang. Kadang-kadang kan sedih kalau masalah dunia. Kalau masalah akhirat tidak sedih kita. Kalau masalah dunia baru apa? Baru sedih kita. Ya, ketika sholat kemudian menangis sampai bersuara kayak gitu, ini batal sholatnya. Orang kalau dia sholat seperti ini batal. Tapi kalau cuma lirih suaranya, pelan, dia tahan tidak keluarkan suara, ya. Tapi karena dia sudah menahan sampai keluar dan itu keluarnya cuma sebatas lirih, maka hukum sholatnya tetap sah. Ini dikerjakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadangkala beliau menangis di dalam sholat fi sholatil lail, ketika sholat ada di tengah malam, dikatakan sama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan pernah suatu saat, ya ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Dan ketika masuk ke dalam agama Islam, usianya masih kanak-kanak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, ya usianya masih apa? Masih kanak-kanak. Dan beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini beliau mendapatkan julukan Sahibun Ni'al wa Sahibul Wisadah. Beliau memiliki julukan, apa julukannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Sahibun Ni'al, sahabat yang tugasnya bawakan sendalnya Rasulullah. Nah, ya, sahabat yang tugasnya apa? Bawakan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saya mau tanya, lah kalau dia bawa sendalnya Rasulullah itu mulia apa mboten? Nabi itu ketika Mi'raj naik ke langit menghadap kepada Allah itu beserta sendalnya. Sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipakai sama Rasulullah sampai Mi'raj menghadap di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi beserta sendalnya. Lah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang tugasnya megangkan sendalnya Rasulullah. Sampai-sampai diperhatikan sama para sahabat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini setiap hari pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi yang semerbak. Ketika beliau ditanya kenapa kok setiap hari pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi yang semerbak, beliau mengatakan bagaimana tidak, saya ini ngempit sendalnya Rasulullah, saya ini bawa sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosok dengan pakaian yang tidak baik, masak dengan pakaian yang tidak bagus, tidak, saya tidak mau. Bawa sendalnya Rasulullah harus yang istimewa pakaiannya. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Dan beliau juga Sahibul Wisadah, seorang sahabat yang kalau musafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan bantal untuk Rasulullah. Jadi kalau Nabi sedang istirahat, untuk sandarannya punggungnya Nabi yang bawakan bantal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang sahabat yang mulia luar biasa. Ya, yang mulia luar biasa. Itu pernah suatu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau bercerita. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau bercerita,
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Saya pernah sekali waktu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintah kepadaku, iqra alayya, bacakan Al-Qur'an kepadaku wahai Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini juga punya keistimewaan, pernah diperintah sama Rasulullah untuk membacakan Quran. Bukan Nabi yang bacakan Quran, tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang membacakan Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra alayya, bacakan Quran untukku wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika itu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, masa orang seperti saya pantas membacakan Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran kan Allah turunkan kepada engkau. Masa saya yang membaca, sedangkan Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada engkau. Engkau yang lebih berhak membaca ya Rasulullah. Ini bukannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau membantah atau tidak patuh dengan Rasulullah, tapi karena adab. Ya, malu disuruh sama Rasulullah, apa itu? Malu. Ya, coba kalau kita disuruh baca Quran, yang nyuruh Rasulullah misalnya, kita gemeter napa mboten? Gemeter napa mboten nih? Kok di depan Rasulullah baca Quran maki mik lho, gemeter ndak mandek-mandek. Ndak selesai-selesai bacaannya. Nggih napa mboten? Ini diminta sama Rasulullah untuk membacakan Quran di hadapan Rasulullah. Beliau bertanya, apakah pantas orang seperti aku membacakan Quran kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada engkau. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, inni uhibbu asma'ahu min ghairi. Ya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku ini kepingin mendengarkan Al-Quran dari suara selain suaraku. Aku ingin mendengarkan bacaan Quran dari selain bacaanku. Ayo baca wahai Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya faqara'tu surat An-Nisa. Maka ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau membaca surat An-Nisa. Ya, beliau membaca surat apa? An-Nisa. Hatta balaghtu wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai pada ayat wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini ayat ke-41. Ya, ketika beliau membaca sampai pada ayat wa ji'na bika ala haula'i syahida, qala fara'aitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmulan. Ketika sampai pada ayat ke-41 tersebut, aku melihat dari kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercucuran air mata yang sangat deras. Nah, jadi Nabi itu kalau mendengar bacaan Quran apa itu? Menangis. Nah, iya. Kenapa kok Nabi menangis? Kebetulan ayat surat An-Nisa yang dibaca sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu menceritakan bagaimana keadaan kelak di hari kiamat. Ahwala yaumil kiamah. Bagaimana itu kejadian-kejadian yang menakutkan yang akan terjadi di hari kiamat. Lah ketika Nabi mendengar ayat tersebut dibaca, menetes air matanya Rasulullah, tangisan yang deras dari matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, ini Nabi mendengar ayat yang menceritakan bagaimana menakutkannya kelak di akhirat. Padang mahsyar itu bagaimana, ketika dihisab sama Allah Ta'ala itu bagaimana. Ini semua menakutkan. Iya, Nabi menangis. Padahal mustahil kalau Nabi itu di hari kiamat tidak dijaga sama Allah Ta'ala, tidak dikasih pertolongan sama Allah. Itu mustahil. Tapi Nabi menangis. Lah yang pantas menangis itu Nabi atau kita sebenarnya? Nabi atau kita sebenarnya itu? Ya kita yang lebih pantas nangis. Iya. Makanya zaman sekarang ini sedikit orang-orang yang menangis ketika mendengar bagaimana keadaan akhirat, bagaimana keadaan nanti di akhirat, bagaimana jarang orang menangis zaman sekarang. Nabi kalau dengar menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Kemudian pernah juga dikatakan di dalam suatu riwayat, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu saghirah takbi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menggendong atau apa ya, pernah dibawa di hadapan Rasulullah, iya, jasad cucu beliau. Nabi punya cucu itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi punya cucu itu bukan hanya Sayyidina Hasan
dan juga Sayyidina Husain. Nabi juga punya cucu dari putri selain Sayyidah Fatimah. Ya, ada di antara putrinya Rasulullah yang bernama Zainab, Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu punya seorang anak namanya Umamah, seorang anak perempuan. Masih kecil, sakit parah, menjelang meninggal. Umamah, ya namanya. Ini cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Umamah yang masih kecil dibawa di hadapan Rasulullah, kemudian sama Nabi dipangku sama Rasulullah. Ini sakit parah dan ini sakit menjelang wafat. Ya, maka dikatakan fahtadhanaha fawadha'aha baina yadayhi. Maka dipeluk itu Umamah sama Rasulullah. Ya, cucunya Nabi masih kecil ini dipeluk sama Nabi, kemudian ditaruh ada di pangkuannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Famatat, dan Umamah ketika itu wafat, meninggal dalam keadaan di pangkuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, jenengan kalau punya cucu, masih kecil lagi lucu-lucunya, sakit kemudian digendong di hadapan jenengan, kemudian jenengan pangku, meninggal di pangkuannya jenengan, kira-kira nangis napa mboten? Nangis napa mboten? Nek ndak nangis niku perlu diperiksakan itu. Nek ndak nangis berarti napa, Pak? Perlu napa? Diperiksakan berarti itu. Ndak bener, ya nangis. Apalagi meninggalnya di pangkuannya, ini cucunya sendiri. Maka ketika meninggal itu Sayyidah Umamah dalam keadaan di pangkuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahat Ummu Aiman. Itu ketika itu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita namanya Ummu Aiman. Ya, di samping Nabi ketika itu ada seorang wanita namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini Pak, Ummu Aiman ini Bu, ini adalah ibu asuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perlu tahu Nabi itu punya ibu asuh yang ngasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ditinggal wafat sama ibunya. Nabi usia berapa itu? 6 tahun. Nabi ditinggal wafat sama ibunya usia berapa? 6 tahun. Kalau anak usia 6 tahun ditinggal sama ibunya, kira-kira butuh ada wanita yang mengasuh napa mboten? Butuh ada wanita yang mengasuh. Siapa yang mengasuh Rasulullah? Ummu Aiman. Sayyidah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budaknya ayahnya Rasulullah. Ya, beliau adalah budaknya ayahnya Rasulullah. Setelah ayahnya Nabi wafat, maka Ummu Aiman diwariskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi budaknya Rasulullah dan menjadi ibu asuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sama Ummu Aiman hormat luar biasa. Nabi itu sama Ummu Aiman cinta luar biasa. Sampai-sampai Nabi itu pernah mengatakan Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah sepeninggal ibuku. Ya, Ummu Aiman itu kata Rasulullah adalah ibuku ba'da ummi, setelah sepeninggal ibuku, karena dia yang merawat Rasulullah, yang mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Ummu Aiman, seorang wanita. Iya. Nah, ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, Ummu Aiman dimerdekakan sama Rasulullah. Nah, ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, Ummu Aiman dimerdekakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa tahun setelahnya Nabi menikahkan Ummu Aiman dengan seorang budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah. Nah, kalau Sayyidina Zaid bin Harithah sering dengar napa mboten? Sering dengar napa mboten? Itu budaknya Rasulullah. Iya, dinikahkan sama Rasulullah dengan Ummu Aiman, ibu asuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan tersebut, Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman, Allah kasih seorang anak laki-laki namanya Sayyidina Usamah bin Zaid. Nah, Sayyidina Usamah bin Zaid. Nah, ya. Nah, ini singkat cerita. Ketika meninggal itu Umamah, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping Nabi Muhammad ada Ummu Aiman, ibu asuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ummu Aiman ngelihat Umamah meninggal ada di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sohat, menjerit itu Ummu Aiman, menangis dengan tangisan yang histeris. Yang namanya seorang perempuan kalau melihat kejadian seperti ini kan juga ikut terpukul. Mungkin kalau laki-laki kepukul tidak pati terpukul mungkin.
Nah, tapi kalau perempuan tahu jiwa keibuannya muncul, ini masih kecil, lucu-lucunya meninggal. Iya, Ummu Aiman ketika itu melihat menjerit, menangis dengan jeritan yang histeris. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Ummu Aiman. Beliau katakan, "Atabkina inda Rasulillah." Ummu Aiman, kata Rasulullah, kamu menangis ada di hadapan Rasulullah dengan tangisan histeris seperti ini, dengan tangisan meronta-ronta seperti ini. Faqalat, maka ketika itu Ummu Aiman mengatakan, "Alastu araka tabki?" Bukankah aku juga pernah melihat engkau menangis wahai Rasulullah? Kenapa kok saya menangis meronta-ronta tadi engkau tegur? Bukankah saya juga pernah melihat engkau menangis, kata Ummu Aiman. Maka ketika itu Nabi SAW beliau mengatakan, "Inni lastu abki." Sejatinya aku tidak menangis seperti tangisanmu gini. Ini Ummu Aiman nangisnya meronta-ronta. Orang kalau nangisnya meronta-ronta itu seakan-akan tidak terima dengan ketentuan Allah Ta'ala. Orang kalau terkena musibah kemudian menangisnya meronta-ronta itu seakan-akan tidak terima dengan apa? Ketentuan atau keputusan daripada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, saya kalau nangis tidak seperti tangisanmu kayak gini. Tangisanmu tangisan meronta-ronta, seakan-akan tidak terima dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama hiya rahmah. Aku kalau menangis itu karena rahmat. Ya, Nabi ketika itu juga menangis karena cucunya meninggal ini. Tangisan ini hanya sebatas tangisan rahmat, kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Tangisan rahmat seorang kakek kepada cucunya. Sejatinya seorang jiwa kalau dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa yahmadullah azza wajal, sebenarnya kalau dicabut nyawanya sama Allah itu dia bertahmid kepada Allah Ta'ala. Nah, orang kalau zaman sekarang kan tahmid itu biasanya diucapkan kalau apa? Tahmid itu diucapkan kalau apa itu? Enggak, maksudnya bukan zikir. Tahmid itu kan diucapkan biasanya kalau dapat nikmat. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dikasih nikmat sama Allah, alhamdulillah. Nabi katakan sejatinya kalau nyawa dicabut sama Allah Ta'ala, dia juga bertahmid kepada Allah Ta'ala. Karena apapun yang Allah putuskan itu kebaikan sebenarnya untuk hambanya. Lah kalau itu kebaikan, itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Kalau orang zaman sekarang ada orang meninggal, alhamdulillah, dikeroyok napa mboten niki? Nah, dikeroyok napa mboten niki? Ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna rajiun, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan. Ini misalnya ada yang lagi dudukan di samping sana. Itu satu orang nyeletuk, alhamdulillah. Woi, dikeroyok ini. Iya. Sebenarnya dia ngucap alhamdulillah itu benar. Karena apapun yang terjadi itu kan semua atas kehendaknya Allah. Apa yang Allah kehendaki itu pasti kebaikan untuk hambanya napa mboten? Pasti itu kebaikan untuk hambanya napa mboten? Pasti itu kebaikan, tapi mungkin hamba itu tidak mengetahui atau tidak sadar kalau itu kebaikan. Makanya sejatinya setiap keadaan orang itu dia bertahmid. Mau dapat nikmat dia bertahmid, mau mendapatkan musibah juga bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang soleh itu Pak, kalau misalnya ada satu orang datang kepada mereka takziah karena ada keluarganya orang soleh meninggal, maka orang soleh itu dia mengatakan, lillahi ma akhad wa lillahi ma a'tah. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada saya dan apa yang Allah Ta'ala ambil dari apa yang telah Allah berikan kepada saya, maka ucapanku adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun anaknya meninggal dunia. Nah, iya. Tapi nek zaman sekarang beda nih. Nek ngomong alhamdulillah biasanya apa nih? Nah, jadi kan praktekkan, dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Praktekkan. Karena semua apapun yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti itu adalah kebaikan dari Allah untuk hambanya. Cuma mungkin hambanya tidak sadar itu kebaikan. Ya, hambanya dia tidak sadar kalau itu kebaikan. Ini Nabi SAW menegur Sayyidah Ummu Aiman karena beliau menangis dengan tangisan meronta-ronta. Itu tidak boleh. Tapi kalau menangis ketika cucunya meninggal, tangisannya sebatas rahmat. Rahmatnya seorang kakek kepada cucunya, rahmatnya seorang ayah kepada anaknya, itu tidak masalah. Itu bukti tanda cinta seorang kakek kepada cucu atau tanda cinta seorang ayah kepada
kepada anaknya. Intinya para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW beliau menangis seperti tangisan kita. Tapi kalau menangis tidak meronta-ronta. Nah, ya. Jadi kalau mau ikut sama Rasulullah, napa niku betul-betul dijaga. Kalau misalnya ada keadaan emosional yang naik karena mungkin lagi tertimpa musibah atau gimana, jaga emosional kita. Nangis tidak apa-apa, tapi jangan tangisan meronta-ronta. Nangis tidak apa-apa, sebatas rahmat kepada suami yang baru saja meninggal misalnya, atau istri yang baru saja meninggal, atau anak yang baru saja meninggal. Tangis tidak ada masalah, sebatas tangisan rahmat. Tapi tidak boleh kalau tangisannya itu meronta-ronta sebagai tanda tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Ini masih berapa menit nih? Masih 5 menit lagi nih. Masih 5 menit lagi. Taib. Nah, itu beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana tangisan Rasulullah SAW. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak kalah penting juga kita harus tahu bagaimana Nabi SAW ketika bersin. Dengan tepang bersin deh. Wahing. Bersin itu wahing niku lho. Bersin. Nah, Nabi itu kalau bersin itu bagaimana? Nah, dikatakan faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza atas wada'a yadahu aw thawbahu ala fih wa khafadha biha sautah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau bersin, maka beliau tutup mulut beliau dengan tangannya. Iya, beliau tutup mulut beliau dengan tangannya, atau beliau tutup mulut beliau thawbahu dengan pakaiannya, mungkin seperti ini. Nah, ditutup dengan pakaiannya atau ditutup dengan tangannya. Tidak pernah Nabi kalau bersin tidak nutup. Nah, kenapa sebabnya? Ini hidungnya muncrat kemana-mana ini. Nah, ya, hidungnya muncrat kemana-mana. Ini orang yang kita bersin di hadapannya basah kebes nanti akhirnya, karena tidak kita tutup itu. Nah, ya, Nabi kalau bersin ditutup, baik dengan tangan atau dengan pakaiannya. Kemudian wa khafadha biha sautah. Nabi ketika bersin suaranya dipelankan. Nabi itu kalau bersin suaranya pelan. Nah, ini orang kan macam-macam kalau bersin. Wah, weng, banternya ndak karuan. Ada lagi yang suaranya wis model-model. Nah, iya. Nah, itu ndak benar. Orang kalau bersin kayak gitu itu ndak benar. Nabi itu kalau bersin khafadha biha sautah, suaranya dipelankan sama Rasulullah, ditutup mulutnya kemudian suaranya pelan. Nah, seperti itu. Bukan dikeraskan suaranya, tidak. Nah, ya, ini adab. Orang kalau bersin adabnya seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atas hamidallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bersin, setelah bersin beliau bertahmid, alhamdulillah. Nah, iya, setelah bersin beliau apa? Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Bersin itu juga salah satu kenikmatan. Bayangkan coba Pak, bayangkan coba Bu, misalnya jenengan tidak bisa bersin, enak napa mboten? Ini hidungnya keri. Ya, hidungnya bumpet. Mau bersin tidak bisa, tidak enak itu. Bersin itu tanda sehat. Ya, tapi kalau bersinnya bolak-balik ya tanda sakit namanya. Nah, tapi kalau bersin sebatas bersin saja itu tanda sehat. Makanya Nabi setelah bersin ditutup mulutnya bersama beliau, suaranya pelan, kemudian selesai bersin hamidallah, ucap alhamdulillah. Fayuqalu lahu yarhamukallah. Ya. Nah, ini adab. Orang kalau bersin ucap alhamdulillah, maka kita yang dengar ucapan alhamdulillah dari mulut orang yang baru saja bersin, maka kita membalasnya dengan yarhamukallah. Semoga kamu dirahmati sama Allah. Jadi kalau saya bersin misalnya, alhamdulillah, jenengan yang dengar baca yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga engkau dirahmati sama Allah. Setelah jenengan bilang yarhamkumullah, saya yang bersin tadi membalas doa balik. Nah, jangan tidak balas doa. Nah, ini sudah didoakan kok tidak balas doa. Iya, wis wahing ngerameni masjid, ngucap alhamdulillah, kemudian kita doakan, tidak balik doa itu orang. Tidak, itu orang tetap balik doa. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslih balak. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi kalau saya bersin misalnya,
Hazing, alhamdulillah. Jenengan yang dengar ngucap yarhamkumullah. Saya yang jenengan bacakan yarhamkumullah, semoga engkau dirahmati sama Allah. Saya membalasnya dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah, semoga engkau mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Wa yuslih balukum, wa yuslih balakum, dan semoga Allah membersihkan hatimu. Nah, itu balasan bagi orang yang dengar bacaan yarhamkumullah dari orang yang baru saja bersin. Jadi yang bersin ngucap alhamdulillah, kemudian yang dengar apa? Yarhamkumullah, kemudian yang bersin balik bacakan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersin. Cuma perlu diperhatikan ucapan yarhamkallah itu kalau kita baca, kalau kita dengar ini orang yang bersin ucap alhamdulillah. Kalau yang bersin ini ucap alhamdulillah, kita baru baca yarhamkallah. Tapi kalau yang bersin tidak mengucap alhamdulillah, kita katakan qul alhamdulillah. Mas, maca alhamdulillah. Nah, ya. Jadi kalimat yarhamkallah ini kita ucapkan kepada orang yang mengucap alhamdulillah ketika bersin. Tapi kalau yang bersin tidak mengucap alhamdulillah, kita tidak boleh yarhamkumullah. Terus gimana? Ingatkan, Mas, baca alhamdulillah. Lah, kalau dia baca alhamdulillah, baru kita mengucap yarhamkumullah. Dia membalas balik wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada para umatnya bagaimana ketika sedang bersin. Semoga beberapa riwayat yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah mahabbahnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.